Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan bersama teman-teman saya terkait dengan materi sosiologi ekonomi, khususnya pada teori pasar dalam sosiologi ekonomi. Senang sekali rasanya kita bertemu lagi dalam video saya. Nah, video materi kali ini akan sedikit berbeda pada materi-materi sebelumnya, di mana materi kali ini itu berfokuskan pada ekonomi dari nilai sosial. Seperti yang kita tahu bahwasannya ekonomi memang ada di bidang sosial. Namun, ternyata sosiologi itu juga berkaitan langsung dengan perekonomian. Artinya, ketika kegiatan perekonomian terjadi juga kegiatan-kegiatan sosial di dalam kegiatan tersebut gitu. Jadi antara sosiologi dan juga ekonomi sebenarnya itu memiliki keterkaitan ya teman-teman. Nah, sehingga di sini bersama tim saya, ada saya sendiri M. Raihan Nur, kemudian ada rekan saya Audina Pratiwi, Feni Fadia dan juga Andriansa akan menjelaskan materi tentang sosiologi ekonomi, khususnya teori pasar dalam sosiologi ekonomi. Untuk itu langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Kita akan masuk kepada bagian kajian teori. Nah, dalam kajian teori yang pertama, ada teori pasar dalam sosiologi ekonomi. Pendekatan struktural dan institusional. Pendekatan struktural merupakan studi pasar, menekankan bahwa pasar merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui institusi, norma, dan jaringan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pasar tidak sekadar area pertukaran barang dan jasa, melainkan suatu sistem yang diwarnai oleh nilai-nilai budaya dan hubungan antar aktor ekonomi. Firdaus dan Jusmelia 2023 menjelaskan bahwa aspek performatif dari pasar menciptakan legitimasi sosial bagi para pelaku ekonomi dan membantu meneguhkan kepercayaan dalam setiap transaksi. Dan yang kedua, ada teori sosial dan institusi dalam pasar. Nah, institusi dalam pasar ini teman-teman memainkan peran penting tuh dalam mengatur interaksi ekonomi dan sosial antar individu serta organisasi. North tahun 1990 itu menyatakan bahwa institusi adalah aturan yang membentuk perilaku ekonomi, baik dalam bentuk hukum, norma, maupun konvensi sosial. Nah, institusi yang stabil inilah yang meningkatkan efisiensi pasar dengan mengurangi ketidakpastian dan biaya transaksi. Lalu, dalam studi internasional, Williamson tahun 1985 memperkenalkan mengenai teori biaya transaksi nih, yang menjelaskan bagaimana institusi mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi dan efisiensi pasar. Lanjut yang ketiga, ada teori regulasi dan kebijakan pasar. Nah, Weber tahun 1978 menjelaskan perumusan teori regulasi pasar modern, memberikan landasan krusial melalui konsep otoritas rasional legal dan birokrasi. Nah, menurut si Weber ini, negara modern adalah satu-satunya entitas yang memiliki monopoli asas atas penggunaan paksaan dan pembuatan aturan. Nah, birokrasi yang rasional menjadi instrumen utama negara untuk menerapkan kebijakan dan regulasi pasar secara impersonal, konsisten, dan dapat diperhitungkan. Regulasi pasar dari perspektif si Weberian ini adalah manifestasi dari rasionalisasi kehidupan ekonomi yang dikelola oleh aparat negara yang memiliki legitimasi. Selanjutnya kita akan masuk kepada konsep teori pasar dalam perspektif sosiologi ekonomi. Nah, pasar gambarannya dalam perspektif sosiologi ekonomi itu kan nggak hanya dipahami sebagai mekanisme transaksi yang mengatur penawaran dan permintaan, tetapi kan juga dia tuh kayak melihat fenomena sosial gitu yang dipengaruhi oleh interaksi antar individunya gitu, serta struktur masyarakat. Nah, dalam konteks ini, pasar itu kan terbentuk bukan hanya dari kalkulasi ekonomi, tetapi juga dari norma, kepercayaan, dan hubungan sosial yang mempengaruhi pola konsumsi serta distribusi barang dan jasa. Nah, selain dari itu, keberadaan jaringan sosial inilah yang memperkuat transaksi ekonomi dengan menciptakan yang namanya kepercayaan antar pelaku pasar. Nah, karena udah ada kepercayaan nih, akhirnya kan kontribusi terhadap stabilitas serta keberlanjutan mekanisme perdagangan itu terbentuk gitu di berbagai lapisan masyarakat.
Lalu struktur sosial ini juga dia memainkan peran sentral gitu dalam menentukan dinamika pasar. Jadi di mana interaksi ekonomi itu nggak lepas dari faktor institusional sama regulasi gitu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, regulasi yang diterapkan inilah yang membentuk sistem pasar tuh lebih inklusif. Jadi dia lebih adil gitu untuk masyarakat kalau udah mulai berterjun gitu dalam dunia pasar. Nah, dalam perkembangan kapitalis modern, globalisasi telah mengubah pasar menjadi lebih kompleks gitu, di mana pertukaran ekonomi semakin dipengaruhi oleh sistem digital dan teknologi. Nah, perubahan inilah yang menunjukkan pasar tuh nggak hanya bersifat lokal, tetapi juga bagian dari jaringan ekonomi global yang berinteraksi secara dinamis dengan berbagai kebijakan serta nilai sosial yang berkembang. Nah, dalam konsep pasar dalam sosiologi ekonomi ini juga dijelaskan bahwa pasar sebagai lembaga sosial yang dimana dalam sosiologi ekonomi, pasar tuh nggak hanya sekedar tempat bertemunya penjualan pembeli, tetapi juga merupakan lembaga sosial yang dibangun atas dasar norma, aturan, dan praktik budaya masyarakat. Yang kedua itu ada interaksi sosial dan keterkaitannya dengan lembaga lain. Nah, jadi ini kayak aktivitas jual beli di pasar itu tuh memungkinkan terbentuknya ikatan yang kuat antar para pelaku ekonomi pasar. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, ikatan kuat ini bisa terbentuk kayak misalnya adanya kepercayaan antar pelaku pasar gitu. Yang ketiga ada dinamika kelembagaan, budaya, dan jaringan sosial. Nah, jadi perubahan nilai dan kebijakan kelembagaan ini turut membentuk perilaku ekonomi para pelaku pasar. Jadi proses ini tuh menghasilkan jaringan sosial lebih kompleks di mana aliran informasi dan kerjasama antar perusahaan pemasok, distributor maupun konsumen itu menjadi kunci efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, jaringan inilah yang membantu menjaga kepercayaan dan memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang sekaligus mendorong keberlanjutan pasar di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya Audina Pratiwi akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu struktur sosial dan pengaruhnya terhadap mekanisme pasar. Nah, struktur sosial ini berpengaruh besar terhadap mekanisme pasar karena ini menentukan bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam kegiatan ekonomi. Struktur sosial ini mencakup norma, nilai, dan instruksi yang membentuk pola perilaku ekonomi masyarakat. Nah, di dalam pasar tradisional sendiri, misalnya hubungan sosial antar pedagang dan pembeli ini seringkali didasarkan oleh kepercayaan dan interaksi langsung. Dan ini berbeda dengan pasar modern yang lebih mengandalkan mekanisme harga dan juga kontrak formal. Selain itu, struktur sosial juga mempengaruhi akses terhadap pasar. Kelompok sosial tertentu yang mungkin memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi dibandingkan dengan kelompok lain, yang dapat menciptakan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan juga kesempatan ekonomi. Nah, di sini regulasi serta kebijakan pemerintah berperan dalam membentuk struktur sosial yang mempengaruhi pasar, seperti kebijakan yang mendukung koperasi dan usaha kecil untuk meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat. Regulasi dan mekanisme ini merujuk pada aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau institusi terkait untuk mengatur aktivitas ekonomi, memastikan persaingan dalam pasar ini sehat, serta juga harus melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Regulasi ini dapat berbentuk seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan fiskal dan juga moneter, serta sebagai bentuk intervensi lainnya yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam pasar. Nah, salah satu alasan utama diterapkannya regulasi adalah untuk mengatasi kegagalan pasar, yaitu kondisi di mana mekanisme pasar ini tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Contohnya adalah ketika regulasi harga yang ditetapkan untuk mencegah praktik monopoli dalam pasar atau oligopoli yang dapat merugikan konsumen. Nah, dalam beberapa kasus pemerintah ini menetapkan harga maksimum atau juga minimum untuk barang tertentu di mana gunanya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Sedangkan di sisi lain, regulasi ini juga berfungsi untuk melindungi konsumen dari praktek
bisnis yang tidak adil. Nah, misalnya seperti standar kualitas produk, labelisasi, dan juga perlindungan data pribadi merupakan bagian dari regulasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen ini bisa mendapatkan produk dan juga layanan yang aman serta sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, struktur sosial ini juga berpengaruh terhadap preferensi konsumen. Ini sering kali dipengaruhi oleh norma sosial dan juga budaya yang menentukan produk dan layanan yang dianggap bernilai. Nah, di dalam masyarakat dengan nilai kolektivisme yang tinggi, keputusan konsumsi ini seringkali dipengaruhi oleh kelompok sosial, bukan hanya oleh faktor harga saja dan kualitas produk. Struktur sosial dapat mempengaruhi mekanisme persaingan dalam pasar, di mana dalam pasar yang memiliki jaringan sosial yang kuat, persaingan ini seringkali lebih bersifat kooperatif dibandingkan kompetitif. Nah, dalam beberapa sektor ekonomi, koperasi dan juga komunitas bisnis lokal ini memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan pasar yang lebih stabil dan juga berkeadilan. Dalam masyarakat dengan sistem sosial yang kuat, distribusi seringkali dilakukan melalui jaringan sosial yang sudah ada seperti keluarga ataupun komunitas lokal. Nah, hal ini bisa meningkatkan efisiensi distribusi dan juga mengurangi biaya dalam transaksi. Perubahan dalam struktur sosial dapat mempengaruhi dinamika pasar secara keseluruhan. Globalisasi dan perkembangan teknologi ini mampu mengubah cara individu dan kelompok berinteraksi dalam pasar, menciptakan tantangan baru bagi industri ekonomi. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan materi ekonomi moral dan juga kapitalisasi pasar serta institusi sosial. Nah, materi ini juga merupakan lanjutan dari penjelasan-penjelasan teman saya sebelumnya. Nah, materi ini juga menarik ya, karena di sini kita akan menjelaskan tentang ekonomi moral dan juga bagaimana sih kapitalisasi itu berada ataupun bergerak pada suatu pasar. Dan juga bagaimana sih peran institusi sosial tersebut dalam mengatasi ekonomi moral dan juga kapitalisasi di suatu pasar. Oke, next. Nah, dalam ekonomi moral dan juga kapitalisasi, khususnya dalam kajian sosiologi ekonomi, tidak hanya dipahami sebagai arena transaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai entitas sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan institusi sosial. Proses kapitalisasi pasar yang terjadi dalam sistem ekonomi modern seringkali menggabungkan batas antara kepentingan ekonomi dan juga norma sosial, sehingga menimbulkan pertanyaan fundamental tentang bagaimana sih keseimbangan antara keuntungan dan juga keadilan sosial. Itulah alasan kenapa kita harus mengkaji tentang bagaimana sih ekonomi moral dan juga kapitalisasi dalam suatu pasar ini. Nah, di sini ada poin penting yang akan saya highlight, akan saya gambarkan. Apa yang saya highlight? Yaitu adalah proses kapitalisasi pasar yang terjadi. Bagaimana sih kapitalisasi itu bisa terjadi dalam suatu pasar? Ini yang harus kita highlight ataupun harus kita pahami terlebih dahulu. Bagaimana sih suatu pasar itu bisa ada unsur kapitalisasi di dalamnya. Kemudian apalagi yang saya highlight? Yang kedua adalah ini. Sistem ekonomi modern itu seringkali menggabungkan batas antara kepentingan ekonomi dan norma sosial. Jadi terkadang adanya kepentingan ekonomi dan juga norma sosial itu digabungkan ketika terjadinya sistem ekonomi modern, khususnya pada kapitalisasi pasar di ekonomi modern. Nah, itu merupakan penjelasan terkait dengan slide yang pertama. Kemudian kita masuk kepada dinamika pasar kolektif. Apa itu dinamika pasar kolektif? Dinamika pasar kolektif ini adalah apa saja sih hal yang harus diperhatikan ataupun bagaimana sih ekonomi moral, kapitalisasi pasar dan juga institusi sosial ini dapat terjadi khususnya dalam kajian teori sosiologi ekonomi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ekonomi moral merupakan konsep yang menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya didasarkan pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai sosial dan juga etika. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Yang kita harus garis bawahi adalah efisiensi dan juga keuntungan. Nah, jadi sudah jelas ya, kalau misalnya kita bicara soal ekonomi, itu pasti ada yang namanya keuntungan. Karena prinsip dasar perekonomian adalah mencari keuntungan. Namun, pada saat terjadi kegiatan perekonomian, itu juga harus ada nilai-nilai sosial dan juga etika di dalamnya. Sebagai contoh, ketika kita melakukan jual beli ataupun transaksi di suatu pasar, baik itu tradisional atau modern, biasanya identik dengan pasar tradisional ya. Terjadinya kegiatan tawar-menawar antara satu pedagang dan juga pembeli. Nah, dalam kejadian tawar-menawar, itu pasti muncul nilai-nilai sosial. Sebagai contoh, misalnya pembeli itu menawarkan harga yang ingin dia beli kepada penjual.
Kemudian penjual menerima atas tawaran harga tersebut. Maka terjadilah nilai-nilai sosial di dalam transaksi tersebut. Sehingga sebenarnya sosiologi ataupun sosial ataupun nilai sosial itu nggak bisa terlepas dari nilai ekonomi. Kemudian yang kedua, kapitalisasi pasar itu mengacu pada proses di mana nilai ekonomi suatu barang atau jasa meningkat karena mekanisme pasar itu sendiri. Nah, seringkali tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Jadi, kapitalisasi di sini harus kita garis bawahi. Itu seringkali terjadi tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Jadi, kapitalisasi pasar itu pada dasarnya itu proses di mana nilai ekonomi suatu barang itu sering meningkat tanpa karena adanya mekanisme pasar itu sendiri. Sebagai contoh, kalau misalnya ada suatu harga yang dimonopoli oleh suatu pedagang dan juga pedagang tersebut memiliki sumber daya ataupun produksi yang lumayan besar pada yang dia jual. Sehingga itu juga terjadi proses kapitalisasi pasar. Karena adanya harga barang ataupun jasa yang meningkat karena mekanisme pasar itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih peran institusi sosial untuk mengatur pasar. Nah, institusi sosial berperan dalam mengatur pasar agar tetap berfungsi secara etis dan berkelanjutan. Mengapa? Karena nantinya akan ada solidaritas sosial dan kerjasama yang dapat menjadi faktor pendorong ekonomi yang lebih inklusif. Jadi, agar tujuan ekonomi ini berkelanjutan, perlu adanya solidaritas sosial ataupun kepentingan bersama dalam kegiatan transaksi perekonomian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi tentang dinamika pasar kolektif dan juga pasar kapitalis. Oke, baik, saya Andreas Hasbuan akan menjelaskan tentang globalisasi dan transformasi pasar dalam sosiologi ekonomi. Nah, kita masuk kepada globalisasi pasar terlebih dahulu. Jadi globalisasi sebagai penggerak transformasi pasar, globalisasi telah mengubah batas-batas tradisional dengan mengintegrasikan sistem ekonomi nasional ke dalam kerangka global. Proses ini membawa arus modal, teknologi, dan informasi lintas batas yang mengubah dinamika nilai sosial dalam praktik ekonomi. Di tengah arus global tersebut, pasar tidak lagi hanya beroperasi sebagai ruang pertemuan antara penjual dan pembeli, melainkan sebagai arena yang syarat dengan pengaruh nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi. Selanjutnya yaitu tentang transformasi pasar. Transformasi struktur dan interaksi pasar, perkembangan globalisasi mendorong terjadinya perubahan mendasar pada struktur pasar serta pola interaksi di antara para pelaku ekonomi. Pergeseran ini terlihat dari munculnya platform digital yang menggantikan peran tradisional dalam menghubungkan pelaku pasar. Selain itu, integrasi teknologi informasi menciptakan jejaring sosial ekonomi baru yang mendobrak secara konvensional dalam melakukan transaksi. Transformasi ini menuntut adanya penyesuaian regulasi dan kebijakan agar nilai kepercayaan, solidaritas, dan jaringan sosial yang selama ini dijadikan modal utama dalam interaksi ekonomi dapat berjalan seiring dengan tuntutan era digital yang semakin terbuka ke dunia internasional. Adaptasi nilai sosial dalam transformasi pasar merupakan struktural dan teknologi globalisasi memaksa pelaku pasar untuk menghadapi norma dan praktik sosial yang selama ini menjadi dasar interaksi ekonomi lokal. Nah, ada beberapa tahap hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perubahan struktur sosial dan kelas ekonomi. Nah, globalisasi telah mengubah struktur sosial ekonomi masyarakat di kota seperti Dallas. Contohnya, muncul kelas menengah baru yang bekerja di sektor teknologi dan keuangan, sementara kelas pekerja di sektor jasa dan manufaktur tetap bertahan dengan upah yang rendah. Perbedaan ini memperbesar jurang sosial dan membuat biaya hidup tidak lagi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi pasar membawa dampak serius terhadap ketimpangan sosial. Yang kedua, ada peran jaringan sosial dan ekonomi informal. Pasar bukan hanya tempat transaksi, tapi juga terbentuk dari hubungan sosial antar individu. Namun, globalisasi seringkali menggeser peran ekonomi lokal seperti usaha, keluarga, atau koperasi. Ketika koneksi pasar lebih bersifat global, jaringan informal yang sebelumnya menopang ekonomi masyarakat menjadi berkurang fungsinya. Ini menunjukkan perlunya menjaga keberlanjutan ekonomi berbasis komunitas agar tidak terpinggirkan. Yang ketiga, ada institusi sosial dan kultural yang membentuk pasar. Nah, jadi pasar sangat dipengaruhi oleh aturan sosial dan budaya. Regulasi ketenagakerjaan, kebijakan imigrasi, dan akses pendidikan adalah contoh membentuk siapa yang mendapat keuntungan dari pasar. Di Dallas,
Keberagaman penduduk menuntut kebijakan yang adil agar pasar tidak memihak satu kelompok saja. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor sosial dan budaya penting dalam menyusun sistem pasar yang inklusif. Yang keempat, ada perubahan pola konsumsi dan budaya global. Globalisasi juga mengubah gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Di banyak kota, gaya hidup global mendorong modernisasi yang kadang justru menggeser penduduk asli dari ruang ekonominya. Seperti dalam kasus gentrifikasi, perubahan ini tidak hanya soal konsumsi, tapi juga tentang siapa yang bisa tetap tinggal dan menikmati perkembangan di dalam kota. Yang kelima, ada ketimpangan akses terhadap teknologi dan digitalisasi. Transformasi pasar seringkali diiringi dengan digitalisasi, namun tidak semua masyarakat punya akses yang sama terhadap teknologi. Ketimpangan ini disebut sebagai digital divide dan bisa memperlebar kesenjangan sosial. Di kota besar, akses internet, kemampuan digital, dan perangkat teknologi masih menjadi masalah yang sangat serius bagi kelompok yang berpenghasilan rendah. Yang keenam, ada perubahan dalam dunia kerja dan hubungan industrial. Model kerja kini lebih fleksibel seperti gig ekonomi atau freelance. Meski memberi kebebasan, sistem ini membuat banyak pekerja tidak punya jaminan sosial atau keamanan kerja. Globalisasi pasar tenaga kerja seperti ini menuntut perhatian serius terhadap hak dan kesejahteraan pekerja agar tidak terjebak dalam kondisi kerja yang tidak stabil. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, ada respon sosial terhadap pasar yang berubah. Masyarakat seringkali tidak diam menghadapi perubahan ekonomi. Banyak muncul gerakan seperti koperasi, ekonomi komunitas, atau inisiatif lokal lainnya yang menolak dominasi pasar global yang tidak adil. Respon-respon ini menunjukkan bahwa masyarakat bisa membentuk pasar yang lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial dan keadilan ekonomi. Lalu kita masuk ke yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, secara keseluruhan, pasar dalam sosiologi ekonomi lebih dari sekedar tempat terjadinya pertukaran barang dan jasa. Pasar dipandang sebagai institusi sosial yang dibentuk oleh norma, nilai, budaya, dan struktur hubungan antar individu. Interaksi sosial serta kepemilikan jaringan dan kekuasaan di antara pelaku ekonomi mempengaruhi cara mekanisme pasar bekerja, di mana nilai ekonomi, moral juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan keadilan dan etika dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, struktur sosial yang melatar belakangi pasar membantu menjelaskan bagaimana harga dan distribusi barang terbentuk melalui proses interaksi yang sangat kompleks.